Ramadan bulan pendidikan, mendidik kita untuk mendidik kita untuk mendidik diri kita. Paling tidak bagi kita semua ada 3 hal yang Ramadan ingin mendidik kita. Pertama, tazkiyatun nafs. Bagaimana kita pembersihan diri. Membersihkan diri dari kotoran yang nampak lewat wudu, mandi, kotoran yang tidak nampak lewat ibadah, lewat taubat kepada Allah. Kita jaga generasi kita agar dia menjadi generasi yang baik, yang bersih. Bersih dari pergaulan, bersih dari kesyirikan, bersih dari kemudaratan yang dikhawatirkan oleh pimpinan pondok pesantren yang tadi. Yang kedua, ta'awun. Bagaimana kita mendidik generasi kita agar mau saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung, orang tua mendukung pemuda, pemuda menghormati orang tua. Kemudian yang ketiga, jihadun nafsi. Kita dilatih oleh Ramadan untuk jihad melawan diri kita. Karena kalau setan sudah jelas, kita semua mendengar surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, tapi sandal banyak hilang di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Karena diri kita, nafsu kita. Karena itu yang terakhir, Imam Ghazali mengkelompokkan nafsu yang kita lawan dalam bulan puasa ini menjadi 5 jenis nafsu. Ada namanya nafsu bahimiyah, 2 nafsu sabu'iyah, 3 nafsu rububiyah, 4 nafsu syaitaniyah, yang kelima nafsul mutmainnah. Nafsu bahimiyah, nafsu binatang. Kita dilatih oleh Ramadan ini untuk melawan nafsu binatang kita. Karena pada diri kita ada nafsu yang dimiliki oleh binatang. Nafsu binatang enggak mangan, nginem, tindo, nei. Itu setan binatang. Itu kalau sapi, kuda itu nafsunya. Makan, minum, tidur, berak, selesai. Nah, ada manusia yang enggak pegawaian, mangan, nginem, tindo, nafsu bahimiyah. Itulah yang dilatih oleh Ramadan, dihilangkan itu semua. Yang kedua ada nafsu sabu'iyah, nafsu binatang buas, milih menang sendiri. Ramadan melatih kita untuk kita setia kawan, tahu tidak dengan lapah, tahu tidak dengan miskin. Dengan kita dilatih lapar, maka kita tidak ingin di dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang sendirian saja memiliki. Dianjurkan kita memberikan sebagian kecil dari harta kita untuk zakat fitrah, untuk berimpak, untuk memberikan teman kita dalam berbuka puasa. Semua itu menjadi latihan kita untuk melawan nafsu sabu'iyah kita yang ingin menang sendiri. Yang ketiga ada namanya nafsu rububiyah, nafsu kesombongan. Merasa diri paling. Kalau saya tidak, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Inilah yang dihilangkan oleh nilai Ramadan ini. Kita dilatih agar jangan kita merasa diri paling hebat. Lebih baik kita pandai merasa daripada merasa pandai. Karena kalau merasa pandai, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum bulan Ramadan ada suatu masjid, khotibnya mungkin merasa pandai. Kita sudah semua selesai berkhutbah, sudah selesai Jumatan, dia masih saudara-saudara kaum muslimin. Begitu dia saudara-saudara kaum muslimin dan sudah selesai berjumat, ngangkat sab kedelu. Mek jere baca khutbah, angkat cucuk mek doang. Bubar dengan kadang-kadang telu sab masih berjumat. Apa sebabnya? Merasa pandai. Berjam-jam, 1:30 nengkah baca khutbah. Dengan jam sekewah selesai. Nah, itu. Jadi karena ada di situ sifat rububiyahnya barangkali. Kemudian yang kelima, yang keempat, nafsu syaitaniyah. Kita sudah maklum namanya setan selalu menggiring kita, nafsu si tena itu gawe salah doang. Nah, Ramadan
membersihkan kita dari sifat-sifat itu, dan kita berjuang melawan sifat-sifat yang jelek itu. Yang terakhir, nafsul mutmainnah. Inilah yang kita kejar semua dengan jihadun nafsi di bulan suci Ramadan, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang merasakan apa yang Allah berikan kita ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri, perlu kita terima dengan lapang dada dan penuh keredaan. Sehingga apa yang kita terima itu merupakan nikmat dari Allah. Sehingga kita sadari itu semua dan mau kita bersyukur kepadanya. Itu barangkali satu ayat saja, satu surat saja yang kita sampaikan pada malam ini berkaitan dengan tema yang ada di depan. Karena nuzul Quran momentum melahirkan generasi milenial yang Qurani. 6 sifat tadilah menjadi sumber daripada generasi Qurani kita. Mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita tanamkan kecintaan kita untuk mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan melaksanakan Al-Quran agar kita menjadi generasi-generasi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang dapat yang sampaikan. Atas segala kekurangan yang tunas maaf, dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan-kekurangan itu dari diri tiang sendiri. Mari kita baca Fatihah untuk semua yang pernah berjasa di pondok pesantren ini dari dulu sampai sekarang. Yang telah meninggal mudah-mudahan mendapatkan rahmat maghfirah berkat Ramadan. Yang masih hidup mudah-mudahan dipelihara oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan imannya. Madrasah ini maju terus untuk mengangkat martabat generasi muda yang akan datang. Bisiril Fatihah.